Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiia. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Selain itu, saya juga mempunyai usaha yang dimana terkait privat online di nayafadaacademic.com. Di situ tersedia beberapa paket privat online, jadi nanti tatap muka secara online. Kemudian di situ terkait mulai dari algoritma fuzzy logic, kemudian prediksi, klasifikasi, dan beberapa metode lainnya. Ini termasuk lebih ke arah kecerdasan buatan. Langsung saja di situ saya ada suatu artikel yang sudah saya publikasikan dengan mahasiswa bimbingan saya atas nama Eka Rahmawati terkait analisis algoritma regresi linier dan moving average untuk memprediksi data penjualan. Jadi, saya mempunyai data penjualan yang saya ambil dari Kaggle dataset. Saya tunjukkan datasetnya. Jadi pada saat saya download itu dalam bentuk zip. Seperti ini dataset aslinya. Nah, ini. Kemudian karena di sini banyak kategori, mulai dari kategori ini ya, produk line, saya buat filter dulu. Jadi di sini nanti bisa diolah apapun, misalkan mau kita pakai yang mana, boleh. Misal ya, maksud saya itu jika mau melakukan yang lain, jadi bisa. Keywordnya adalah ini, nanti set aja filenya supermarket sales. Saya tunjukkan filenya, nah ini, di set aja di Google Dataset. Misal saya contohkan, saya setkan. Saya bantu setkan ya. Google. Ini Google Dataset. Saya bantu set. Nanti linknya saya taruh di di deskripsi. Muncul nggak ya? Oh no file. Saya supermarket sales nggak nemukan juga. .csv. Saya set. Nah ini yang mana ya filenya yang kemarin itu, saya kok agak lupa, mungkin saya lihat dulu isinya mana yang paling cocok. Nah ini insya Allah yang ini, saya contohkan yang ini ya. Invoice ada 18 kolomnya invoice, brand, city, customer type, product. Ya ini betul, yang saya pakai adalah ini ya, yaitu quantity. Ini yang saya pakai yang quantity. Terus di sini itu date-nya, ya ini kelihatan ya ada date-nya. Jadi yang saya pakai adalah quantity sama date ya, quantity sama date. Langkahnya, data ini saya ambil dulu yang hanya filternya, karena di artikel saya ini ya, nanti saya tuliskan di deskripsi linknya. Terus ini di artikel saya itu ada 2 filter, yaitu kesehatan sama elektronik. Nah, saya contohkan mengolah datanya dulu. Untuk yang kesehatan, jadi saya ambil yang semuanya produk health and beauty ya. Saya pilih health and beauty, oke. Nah, ini terus saya copy dulu. Saya copy sama date-nya. Ini saya copy, terus saya buatkan file sendiri kesehatan. Contohnya ini saya taruh, terus saya ambil hanya date sama quantity ya. Setelah saya ambil, karena di situ rangkep ya, jadi misalkan pada tanggal 1, oh ternyata tanggal 1 itu transaksinya 2 kali. Contoh ini tanggal 3, transaksinya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali produk yang kesehatan. Nah, maka itu dijumlah dulu. Jadi ini adalah jumlah dari masing-masing. Nah ini dari masing-masing tanggal. Jadi saya buat ngolah dulu untuk dijumlahkan. Sesuai masing-masing tanggal ini dijumlah gitu. Jadi awalnya, data awalnya itu tanpa pengolahan dulu itu sekitar ya 153 baris. Selanjutnya
karena saya total dulu setiap tanggal, jadi tidak ada yang double. Ini ya, bisa dicek tanggalnya, tidak ada yang double. Tanggal 1, maaf, tanggal 3 bulan 1. Jadi ini penulisannya adalah bulan, tanggal, tahun. Nah, ini bulan, tanggal, tahun. Nah, yang tanggal 3 juga sudah tidak ada double. Tanggal 5 ini kan ada 2 kali, 1, 2, hanya ditulis 1, ini jumlahnya. Nah, diolah, selanjutnya hasilnya tinggal, nah ini sekitar 73 baris. Nah, setelah selesai ada perbedaan antara metode moving average dengan regresi linier. Kalau yang regresi linier saya ambil, karena ini tahunnya sama ya, 2019, jadi tahun tidak saya pakai, hanya tanggal dan bulan. Ingat ya, jika ini sudah saya cek korelasinya, jika tahunnya hanya 1, korelasinya 0, sehingga saya nggak pakai korelasi. Nggak usah pakai korelasi, maaf. Sehingga saya nggak pakai tahun, karena berdasarkan korelasi tahun 0 nilainya. Akhirnya untuk yang regresi linier, ini datanya yang pakai ini, total datanya ada sama, yaitu 73 baris. Nah, sedangkan yang moving average hanya jumlah yang ini ya. Saya tunjukkan langsung sekalian, karena di sini saya keterangannya menggunakan Python, ya, menggunakan Python. Jadi kalau dilihat artikelnya, saya tunjukkan artikel lengkapnya, klik aja di PDF-nya. Saya tampilkan juga dengan nilai akurasinya. Ya, ini saya menggunakan tool Python. Kok tool ya? Toolnya Jupyter Notebook, bahasanya Python. Nah, ini di sini sudah saya jelaskan langkah-langkah ngolah datanya. Jika kita baca bahwa dataset diolah dulu, ya, dataset diolah dulu. Awalnya datasetnya seperti ini. Nah, terus dijumlah sesuai tanggalnya yang sama dijumlah. Ini ya, contoh. Terus sebentar ya, saya tunjukkan data untuk yang regresi linier. Nah, ini contoh data yang regresi linier. Jadi ada variabel tanggal dan variabel bulan di situ. Untuk X-nya ada 2, X1-nya tanggal, X2-nya bulan. Terus sedangkan yang moving average inputnya hanya 1. Saya tampilkan enggak ya? Sebentar. Oh, enggak saya tampilkan di sini. Oh, ini ya. Ini yang moving average hanya ini, hanya jumlahnya aja. Saya pakai Jupyter Notebook ya. Atau saya ini kalimatnya, regresi linear studi kasus ini akan melakukan training dengan menggunakan alat bantu atau machine learning bahasa pemrograman Python. Nah, gitu. Jadi saya pakai Jupyter Notebook, saya running Jupyter Notebooknya. Oh, sudah running. Ini sudah running. Terus saya lihatkan foldernya. Ingat, foldernya harus satu paket dengan, jadi di dalamnya sudah satu paket dengan file CSV-nya dan file IPYNB. Ini ya. Di sini saya tunjukkan filenya lengkap dulu, mohon maaf. Jadi kalau kalian mau belajar terkait data science, data mining, kecerdasan buatan, machine learning, memang harus lebih banyak latihan, seperti itu. Memang kalau awal-awal masih bingung. Jadi kalau masih bingung, bisa belajar dari buku, bisa belajar dari artikel yang sudah dipublish, misalkan di Scholar atau di video, mungkin ada beberapa video saya banyak yang bahas terkait itu ya. Tadi datanya, data kesehatan saya tunjukkan ya, data kesehatannya seperti yang moving average. Ini yang moving average-nya jadi seperti ini ya. Ini yang elektronik. Tadi kan saya ada kesehatan sama elektronik ya, ini ya. Elektronik ini. Terus saya tunjukkan. Nah, ini seperti ini data aslinya. Yang tadi itu hitungan, kalau saya buat dalam bentuk hitungan sama prediksinya. Jadi ini kalau CSV itu kalau sudah selesai ditutup filenya, dia nggak muncul lagi ya rumusnya. Itu baru saya paham. Ternyata kalau file CSV itu
rumusnya kalau setelah ditutup nggak muncul gitu. Padahal ini sebelumnya itu saya pakai rumus semua. Nah, ini yang moving average ya, saya tunjukkan ini data moving average untuk yang elektronik, misalkan contoh elektronik. Terus caranya misal saya contohkan membuat filenya, masih proses ya. Jadi kalau ada tadi not found 404 itu masih proses. Masih proses, saya simpan dulu. Contoh prediksi MA. Rename, saya save. Karena filenya satu folder dengan file IPYNB, jadi saya langsung impor data, impor pandas as pd. Nah, filenya langsung ditulis lengkap dt pd.read.csv, itu satu paket. Nah, ini langsung saya tulis filenya aja, tadi filenya namanya ya elektro_ma.csv, elektro_ma.csv. Jika nanti filenya tidak sama, artinya tidak satu folder, harus dilengkapi dengan rootnya, foldernya atau direktorinya. Karena saya satu filenya ini satu folder dengan file IPYNB, ya udah saya taruh kayak gini aja nama filenya. Print dt ini untuk menampilkan. Nanti di sini akan ada error. elektro_mcsv-nya nggak ada filenya. Sebentar. elektro_ma. Ada kok. elektro_ma. Oke. Saya copy aja filenya. Takutnya nanti beda penulisan saya tadi. Oke, sudah. Tadi mungkin saya penulisannya aja yang kurang teliti ya. Nah, ini filenya ada 75 baris, satu kolom. Terus, selanjutnya setelah selesai, karena ini kalau moving average itu pernah ya saya buat di videonya, bisa dicek nanti di channel Nur Navia. Itu juga sudah membahas terkait MA itu kayak apa. Nah, yang ini langsung ya, misalkan saya menggunakan dua window ya, misal saya pakai dua window. Sebentar, saya lihat yang file saya. Takutnya saya, nah ini kayak gini, ini yang merubah, jadi dia akan mencari rata-rata. Dua window itu berarti artinya data yang mau diprediksi sama satu periode sebelumnya. Misalkan nanti kalau 3 window, contoh yang 3 window, ini saya tampilkan. Nah, ini kalau yang 3 window saya blok ya. Nah, ini saya blok, maka dia akan memprediksinya itu waktu yang akan diprediksi ini ya, di kolom ini. Saya blok MA3, maka waktu yang akan diprediksi, data yang mau diprediksi waktunya kapan, sama rata-rata dengan 2 waktu sebelumnya, berarti waktu sebelumnya sama waktu sebelumnya lagi, kayak gitu. Nah, misal saya pakai 2 sama 3 window, langkahnya sama, saya copy yang rolling window-nya aja. Misalkan ini dt kolom, ini misalkan MA2. Kenapa kok MA2? Saya pakai window 2 maksudnya, berarti dt.ilog, dt.ilog itu artinya ngambil data yang variabelnya dt tadi, terus ilog itu kolom, menentukan kolom barisnya, kolom berapapun, baris berapapun, koma, ya kolom jumlah, kolom 0, karena di sini hanya ada satu kayak kolomnya, dot, nah ini rolling window-nya saya rubah 2. Oke, saya tampilkan print dt. Oke, saya running. Oke, selesai. Nah, kalau yang mau yang 3 window, langkahnya juga sama. dt MA3 artinya itu dia mencari nilai rata-rata dari, untuk prediksinya itu dari rata-rata data sebelumnya selama 3 periode termasuk data yang akan diprediksi. dt.ilog baris berapapun kolom ke 0. Nah, ini titik 3.
Oke, saya print DT. Sudah ya. Nah, yang NaN ini kalau mau menguji akurasinya, menghitung nilai akurasinya, maka harus dirubah dulu menjadi 0. Karena nanti tidak bisa dihitung. Ya, tidak bisa dihitung. Berarti saya rubah dulu DT sama dengan DT titik. Oh, saya impor dulu nampinya. Impor nampi as np dt sama dengan dt titik. Maaf, saya kok lupa ya mereplace. Bentar, replace. Nah, ini ya, dt titik replace tulisannya dt titik replace. Nah, tulisannya np titik NaN, artinya data yang NaN dirubah jadi 0. Misal saya print lagi data yang dt. Oke, ini hasilnya. Ini baru bisa dihitung akurasinya. Misal saya hitung akurasinya pakai RMSE misalkan, berarti saya pakai skitlearn matrik ya. Nah, ini split matrik, jadi tidak perlu bingung kalau apa masih belum hafal semua code-nya, bisa di-set di skitlearn. MSE sama dengan mean squared error. Terus yang diprediksi itu di variabel apa tadi? M2. Terus dengan data aktual, kan mencari akurasi kan nilai aktual dengan hasil prediksi dikurangi, tergantung rumusnya ya. Bisa dicek di Google juga rumus MSE seperti apa. Nggak harus hafal, tapi paham ya. M2, jumlah. Oh maaf kok gini, saya tambahi DT, PT ini menunjukkan kolomnya. Nah, ini juga sama DT, ini menunjukkan kolomnya, jangan hanya variabelnya, nanti error. Nah, sedangkan RMSE kan nilai akar ya, berarti SQRT titik ada NP titik SQRT kurung buka MSE. Nah, kalau mau ngeprint ya tampilkan aja print MSE ini, MSE. Terus print RMSE titik 2, RMSE. Ini nilai akurasinya. Terus ini masih belum selesai ya, belum yang regresi linear juga. Ini tadi yang M2 ini kalau mau menunjukkan plotnya, grafiknya. Saya import plotnya dulu. Saya import plotnya. Saya copy semua ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf. Nah, yang hasil prediksi ini variabelnya A, karena memang garis X-nya itu nanti adalah hanya iterasi 1, 2, 3 seperti itu. Nah, yang tadi variabel saya adalah DT, di situ jumlah, terus warnanya red, nanti ini dalam bentuk titik. Terus kalau yang ini kan DT, yang hasil M2 misalkan, yang saya buat grafik ini nanti garis warna biru. Ini contoh aja data harga, data penjualan. Data penjualan. Ini grafik prediksi. Oke. Saya run, akan muncul grafiknya, biasanya kan minta dalam bentuk grafik. Oh ya, maaf ini keliru. DT variabel saya DT belum saya rubah ya, jumlah. Oke, sudah, ini grafiknya. Nah, kalau yang regresi linear bagaimana? Data regresi linear tadi sudah saya taruh sini atau belum ya? Sebentar. Belum saya tampilkan di sini, belum saya taruh di sini maksudnya. Misal saya ambil dari sini. Ini datanya elektro ya, saya. Kok elektro? Kesehatan. Jadi ini saya copy. Maaf ya. Saya buat file Excel. New. Nanti disimpan dalam bentuk CSV. Oh, nggak mau dia. Sebentar. Kebanyakan kebuka ini. Laptopnya mulai agak saya tutup ini ya yang sudah tadi. Ini juga tadi sudah saya tutup.
Tadi kalau ada hitungan, sebenarnya hitungan manualnya, saya sering kalau membuat itu pakai hitungan manual juga. Untuk apa? Untuk biar kita benar-benar antara hitungan program dengan kita ada yang sil atau gimana. Kalau sama berarti ya udah tepat. Nah ini ya, ini model dari regresi linearnya, datanya kayak gini. Nah, ini adalah variabel input kolom A dan B. Variabel yang diprediksi adalah jumlah, yaitu di variabel C. Saya simpan dalam bentuk file CSV, saya taruh dalam folder yang sama dengan tadi, IPYNB-nya ini, file CSV, misalkan, apa ini tadi, kesehatan ya, kesehatan underscore regresi linear RL, misalkan, save, ya sudah, saya tutup, misalkan, save, yes, ya sudah, ini juga saya tutup biar laptopnya nggak terlalu berat, don't save. Ini juga saya tutup. Ini sudah. Maaf ini kurang mudah, kayak gini aja. Nah, kalau sudah, terus kita kembali ke sini. Nah, filenya saya baca file kesehatan KS misalkan. KS sama dengan pd titik red CSV. Filenya tadi apa ya? Saya copy dulu filenya. Ini kesehatan RL. Ini kesehatan RL, saya print underscore KS, print saya run. Oh iya, belum ada CSV nya. CSV errornya kelihatan lah, ini nggak ada file ini. Nah, harus dilengkapi ya. Dan kalau ada error nggak usah gugup, pak, errornya biasanya ditunjukkan di bawah. Nah ini file not found error, jadi tidak ada filenya. Saya running. Oke, sudah ditampil datanya, ada tanggal, bulan, tentukan X dan Y nya. X itu variabel input, X nya adalah KS titik ilog baris berapapun, keliru ya. Nah ini baris berapapun, kolom ke 0 sampai ke 1, berarti ditulis 2. Jadi kolom tanggal dan bulan itu ditulisnya 0 sampai 2. 2 nya enggak ikut ya, 2 nya enggak ikut. Dot values. Terus Y nya adalah KS titik ilog data baris berapapun, kolom ke terakhir, yaitu kolom kedua. Dot values. Nah, itu kalau kita belajar bahasa Python paham ya maksudnya ini. Semoga kita sambil belajar bahasa Python. Di sini kalau Python itu dia tidak sampai ya. Jadi misalkan saya nulis mau merentang antara 0 sampai 10, maka nulisnya harus 0 sampai 11 ya. Nulisnya kayak gitu. Saya save ya. Saya running. Ini tidak tampil apapun karena memang nggak ada print. Terus untuk melakukan training saya impor regresi linear. Saya punya nggak ya filenya? Ada sih sebenarnya filenya. Tapi kalau cari-cari kelamaan, saya set aja dulu. Skitlearn regresi linear. Skitlearn regresi linear. Oke. Nah ini ya muncul, saya ambil library-nya aja biasanya. Kenapa? Karena memang saya kalau disuruh nulis takut kadang keliru ya. Ini import library-nya. Oke, saya copy, saya taruh di sini di code saya tadi. Nih. Terus LR sama dengan saya panggil fungsinya linear regression. Bener nggak tulisannya? Saya copy aja biar saya linear regression, bener ya. Terus apapun yang mau kita lakukan, misalkan training, itu fungsinya adalah cukup fit gitu aja. Misalkan persamaan kan regresinya itu akan menghasilkan persamaan ya, persamaan garis. Berarti LR titik fit kurung buka X, Y. Kalau mau menampilkan nilai dari, kan persamaannya kan nanti ada kayak gini ya, saya tunjukkan di artikelnya. Persamaannya nanti munculnya kayak ini. Jadi ini adalah namanya adalah konstanta. Keblok semua deh nih. Konstanta.
konstanta, terus yang ini X1 adalah tanggal, X2 adalah bulan. Ini ya kan ada dua data kesehatan sama data elektronik, jadi ya dibuat dua persamaan hasilnya. Tapi nanti di saya hanya satu ini ya contohnya, ini satu yaitu kesehatan, data kesehatan. Nah kalau mau menampilkan persamaannya saya tuliskan ya, print persamaan titik intercept. Ini akan menampilkan nilai konstanta. Kalau yang koefisien kan variabel X1, X2 itu ada angka kan depannya, itu namanya koefisien. Sama persamaan titik koef. Udah, saya run. Si proses ya. Nah ini berarti persamaannya sama nggak beda jauh dengan yang ada di artikelnya. Ini. Nah, nggak beda jauh. Terus di sini misalkan saya mau melakukan prediksi, data inputnya adalah bulan, tanggal bulan ya, berarti tes sama dengan tanggalnya, misalkan tanggal 8 bulan 4, berapa nilainya. Nah, tinggal dihitung Y pred, ya, maksudnya variabel ya, Y prediksi itu Y prediksi di persamaan titik apa tadi, predik. Kalau untuk menghitung prediksinya predik X test. Oke, kita running. Oh ya, saya print dulu, print Y pred. Ini hasilnya. Jadi nanti data yang terjual sekitar 13. Nah, kalau misalkan mau menguji akurasi, berarti datanya ini, misal ya contoh, data ini, datanya saya tulis, terus nanti dihitung. Jadi kalau mau menghitung akurasi itu syaratnya sudah ada data aktualnya. Berarti misalkan ini XT itu X test. Ini ya, baris 70 sampai 72, misalkan 70 sampai 72. Yaitu 28,3, terus 29,3, terus 30,3. Ya, YT-nya, YT itu data aktualnya, itu 7, 37, 23. Oke, kita coba untuk prediksi YP itu Y prediksinya, persamaan titik predik, kurung buka, X test. Print X test. Caranya ini hasilnya. Oh, print X test, maaf. Oh, print YP. Print YP. Oke, ini hasilnya. Terus kalau mau menguji akurasinya sama ya, rumusnya diambil. Saya kok sukanya copy paste ya, karena saya paham maksudnya. Jadi nggak masalah sih. Yang penting paham. Ini. Jadi ini datanya adalah data yang sudah diprediksi tadi di variabel YP. Data aktualnya di YT. Terus ini saya pakai satu biar tidak sama variabelnya. Satu. Kita running. Nah ini kelihatan ya bahwa memang MA lebih bagus, MSE-nya loh kelihatan. Ini tadi loh, ini 7 RMS-nya. Dan ini 14. Nah gitu deh. Terus kalau mau menampilkan grafiknya sama sih langkahnya. Saya copy yang ini. Oke, saya copy, saya rubah aja variabelnya. Yang diprediksi tadi di A. Enggak, saya tadi ini ya XT. Di sini A, hasil prediksinya dibuat garis, yang ini data aktualnya YT, yang ini YP. Saya running. Jadi yang titik-titik ini adalah data apa ya, data
faktual, yang garis ini hasil prediksinya loh. Kelihatan agak jauh ya, makanya tadi nilainya gitu. Loh, berarti regresi linear lebih jelek dong. Ya bukan lebih jelek sih, tergantung datanya, tergantung jumlah data, dan ada banyak faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Jadi tidak asal, oh kalau regresi linear jelek, enggak. Tergantung ya, tergantung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, yang jelas artikelnya nanti saya tuliskan juga linknya. Terus datasetnya juga saya tuliskan juga linknya di deskripsi. Mungkin mau melakukan penelitian lainnya terkait, mungkin kan ini variabelnya tadi banyak ya. Kalau kita lihat variabelnya ada brand, terus gender, unit price, unit price berarti harga, quantity, pajak loh. Bisa dilihat ya, datanya banyak, mungkin bisa diolah lainnya karena saya hanya sampai di prediksi penjualannya aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.